Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala permudah kita untuk bermajlis dalam majlis ilmu, untuk talabul ilm, belajar ilmu agama yang hukumnya adalah faridah, sebagaimana kita semua tahu, faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, karena hanya dengan sebab cara seperti inilah kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, seperti apa Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Tidak ada di antara kita yang terlahir dalam keadaan dia sudah menjadi alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat An-Nahl, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengilmui apapun, sedikit pun ilmu tidak tahu. Ya, itu sejatinya kita, itu hakikatnya kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas. Huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Nah, tetapi sedikit yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, la'allakum tashkurun, untuk kalian bersyukur. Ini alat indera untuk kita bisa belajar. Ya, terlahir dalam keadaan tidak tahu apapun, kemudian Allah kasih nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan nikmat as-sam', nikmat pendengaran daripada penglihatan, karena nikmat pendengaran lebih besar daripada nikmat penglihatan. Seseorang yang tidak bisa melihat masih bisa dia belajar. Ya,
Tetapi seseorang yang dia tidak bisa mendengar sejak kecil, sejak bayi, mustahil dia bisa belajar. Ya, dia tidak bisa belajar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dahulukan nikmat pendengaran daripada nikmat penglihatan. Dan dengan kita mendengar, dengan kita melihat, akal atau fuad, hati yang dijadikan tempat untuk berpikir, itu yang menampung sedikit demi sedikit ilmu yang dia dengar, ilmu yang dia lihat. Nah, jadi tidak ada di antara kita yang terlahir langsung dia mengerti seperti apa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makanan yang halal, apa makanan yang haram, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram, tidak tahu. Kecuali hanya dengan cara dia duduk bersimpuh, belajar ilmu agama, menggali ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum saqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar, yang tidak akan mungkin kalian sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Kalau kita mau tahu Islam, ambil langsung ke sumbernya, ambil langsung ke Al-Quran atau ke sunnah dan ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisah ya Pak ya. Seseorang yang hanya bermodalkan bahasa Arab saja, dia tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Karena itu Al-Quran harus digandengkan terus dengan sunnah Nabi, dengan sunnah Nabi. Tidak bisa hanya Al-Quran saja. Contohnya, ya mereka para sahabat kan orang yang paling tahu bahasa Arab ya Pak ya. Mereka para sahabat orang yang paling tahu bahasa Arab, lebih ilmu bahasa Arabnya daripada yang S3 bahasa Arab sekarang, profesor bahasa Arab sekarang. Mereka para sahabat saja sempat keliru dalam memahami ayat Al-Quran. Di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, mereka orang-orang yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat kemudian mereka mengeluh, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kita semua pelaku zalim. Kita semua menzalimi diri kita, bahkan setiap hari. Ya, jangan ada juga yang merasa, oh saya emang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat, saya nggak pernah zalim. Ajengan kiai, ustadz, ulama terbaik di alam semesta setelah para, ini bukan nabi, bukan rasul. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, guru besar Islam terbaik di alam semesta ini setelah para nabi dan para rasul ya. Kalau para nabi, para rasul mereka maksum. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah pasti surga kan? Abu Bakar As-Siddiq kan sudah pasti surga. Nah, dan beliau pun yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengganti beliau setelah beliau wafat. Sebelumnya Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk menjadi imam jamaah para sahabat. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Bakar?
Ketika Abu Bakar meminta, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini dibaca ketika sholat ya Pak ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tahu doa yang lebih dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dibaca ketika sholat. Fi sholati ad'u bihi fi sholati, yang aku baca ketika aku sholat ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fiha ad-du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Wa amma sujud fajtahidu fiha ad-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Dalam keadaan sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena itu tempat dikabulkannya doa. Boleh kita baca doa ini ketika sujud. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, setelah kita membaca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subuhun quddusun rabbul malaikati warruh atau allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu akhirah, dan yang lainnya. Zikir-zikir sujud yang semua itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak." Ini setingkat Abu Bakar, kita jauh lagi. Ya. Nah, mereka para sahabat mengeluhkan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsa." Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Kalau kayak gitu kita nggak akan aman nanti di akhirat, nggak akan dapat hidayah. Ya. Nah, ini berarti apa? Mereka para sahabat yang tahu bahasa Arab memahami ayat tersebut sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, kan ya? Apa kata Rasulullah SAW? "Innahu laysa kama tadhunnun." Itu bukan seperti yang kalian kira. Wa inna ma kama qala al-'abdu salih Luqman libnihi, "Ya bunai, inna syirka la dzulmun 'adzim." Tetapi maksud kezaliman dalam ayat di surat Al-An'am adalah sebagaimana ucapan hamba saleh Luqman kepada putranya, "Wahai putraku, jangan engkau syirik, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar." Jadi yang dimaksud dengan az-zulm, mereka yang beriman yang tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan. Kata Allah seperti itu di surat Al-An'am. Nah, kezaliman di sini berarti apa maknanya? Asyirk, kesyirikan. Ya. Mereka yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, di sini kita tahu tafsir yang dimaksud dengan al-zulm dalam ayat surat Al-An'am ini dengan sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup seseorang untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan modal bahasa Arab saja. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka. Itu kata Allah. Tangan dalam bahasa Arab dari pergelangan tangan sampai ujung kuku. Itu tangan. Dari siku sampai ujung kuku. Tangan dari pangkal lengan, bahu, pangkal lengan sampai ujung kuku. Tangan juga. Dari mana kita tahu dipotong itu dari pergelangan tangan? Tafsir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua bentuk pencurian ada potong tangan.
ya, yang suka ngambil sendal misalnya di masjid. Ada hukum potong tangan enggak? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qat'a aqal min rub'i dinar. Tidak ada hukum potong tangan yang itu di bawah 1/4 dinar. Kalau nilainya belum 1/4 dinar, nggak ada hukum potong tangan. Yang ada ta'zir. Ya, 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Berarti 1/4-nya berapa itu? 1, sekian dikali berapa sekarang emas? 1 juta ada? 1 juta ya, 1 juta berarti kurang lebih 1 juta sekian lah, 1.070.000 lah ya, 1 juta sekian. Nah, 1.065.000. Apabila barang yang dicuri belum sampai 1.060.000, tidak ada hukum potong tangan. Jadi tidak bisa dipisahkan, intinya tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka ada yang mengatakan, saya hanya mencukupkan Al-Quran saja, tidak mau hadis mah, gak akan sholat dia pak. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gak ada dalam Al-Quran. Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam ada di dalam Al-Quran? Enggak ada. Semua itu adanya di mana? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang ukuran nisab zakat, ukuran semuanya hanya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah. Jadi kita mengambil Islam langsung dari sumbernya, dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang pun tidak boleh berbicara tentang agama kecuali ada landasannya dari Al-Quran dan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dia berbicara tentang Islam menurut saya, menurut pemikiran saya. Dia bukan Nabi, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pun tidak menyampaikan Islam ini menurut ijtihad beliau. Islam yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu murni bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, A sampai Z-nya, bukan yang buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menyampaikan. Berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran, ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. In alaika illal balagh. Hanya menyampaikan saja. Ya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, sama sahabat, ya Rasulullah, bagaimana andaikan ada seseorang dia bersama istriku ya Rasulullah, selingkuh istrinya, belum datang ayat, belum datang tuntunan atau bimbingan wahyu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menjawab pertanyaan tersebut karena memang Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menahan diri kalau nggak tahu. Ya, tidak kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan hawa nafsunya, tidak. Karena itu di surat An-Najm Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Dan ini sebagai ujian untuk para sahabat pada saat itu. Permasalahan yang dihadapi oleh sahabat ini melihat istrinya selingkuh, ya. Kemudian turunlah ayat di awal-awal surat An-Nur, ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin
wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Ya. Turun ayat mula'anah namanya. Ayat mula'anah. Ya, si suami dia bersaksi di hadapan hakim. Dia mengucapkan syahadat 4 kali, kemudian dia mengatakan aku jujur. Syahadat yang kelima dia mengatakan untuk aku laknat Allah andaikan aku dusta. Si istri mengatakan dia bersyahadat 4 kali kemudian mengatakan dia dusta. Suamiku dusta. Yang kelima untuk aku murka Allah andaikan dia jujur. Ya, tapi sebelum dilakukan mula'anah pasti ada yang bohong kan? Pasti ada yang bohong nih, entah si suami atau si istri. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan terlebih dahulu, pasti di antara kalian ada yang berdusta, ada yang bohong. Ya, lebih baik mengaku sekarang siapa yang dusta daripada tertimpa azab setelah mula'anah ini. Nah, nggak ada yang mau untuk jujur. Ya, saya jujur ya Rasulullah. Enggak, saya jujur ya Rasulullah. Akhirnya mula'anah dilakukan dan faskhun nikah, namanya pisah, apa ya? Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang agama ini dengan ijtihad beliau. Tetapi apa yang beliau sampaikan semuanya murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai untuk beberapa kejadian saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta persaksian para sahabat. Allahumma syahad, Allahumma sy'allah al-balagh. Bukankah telah kusampaikan ini? Bukankah telah kusampaikan ini? Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, seperti itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kembalinya kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab mereka atau kita semua bisa berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kunci selamat. Nah, kunci selamat dunia akhirat. Al-Quran tibyana likulli syai'. Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Tidak ada yang terluputkan. Ya, tidak ada yang terluputkan untuk yang penting bagi kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Apa yang kita butuhkan di dunia ini? Di antaranya adalah keselamatan dunia akhirat. Ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Bagaimana dia bisa selamat di dunia dari kesyirikan, dari maksiat, ya, dari syubhat, dari syahwat. Bagaimana dia bisa selamat di alam barzakh, bagaimana dia bisa selamat di akhirat. Nah, tibyana likulli syai'. Al-Quran adalah penjelas untuk segala sesuatu. Tidak ada yang lupa, ya. Allah lupa nih menurunkan syariat, nggak ada. Semuanya sudah rapi tertulis. Dan untuk pembahasan tema ini kita ambil salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, surat pendek yang alhamdulillah sudah kita hafal semua, yaitu surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Al-Imam Syafi'i? Ini untuk dibagi-bagikan ini ya. Nah,
Siapa nama Imam Syafi'i? Ya, tunggu dulu. Nah, fadhal, siapa nama Imam Syafi'i? Siapa namanya? Nah, Ardi, fadhal Ardi. Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Terus Syafi'inya gimana tuh? Kakek, buyut. Nah, siapa itu? Ya, Syafi'i ini siapa ya? Buyut. Hidup di zaman siapa? Tunggu dulu, Wildan. Nah, apa? Baik, barakallahu fiik. Fadhal. Jazakallah. Dinisbatkan Muhammad ibn Idris ini ke Asy-Syafi'i, ke kakek buyut beliau yang kelima, kalau nggak salah ya, yang kelima. Beliau adalah sahabat Nabi SAW, Syafi', sahabat Nabi, namanya Syafi'. Sahabat Nabi yang dikenal dengan pendekar, atau beliau ini mujahid yang selalu ikut berjihad bersama Nabi SAW. Dan beliau adalah Al-Bait, keluarga Nabi. Kalau Rasulullah kan Hashimi ya Pak ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Rasulullah keturunan Hashim, karena itu beliau Hashimi. Nah, Abdul Manaf ini punya 5 orang putra atau 4 orang. Muttalib, Hashim, Abdul Syams, Naufal dan Harith. 5. Rasulullah SAW keturunan Hashim. Nah, Al-Imam Syafi'i itu keturunan Muttalib. Kata Rasulullah SAW, Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu satu. Maksudnya apa? Mereka adalah Al-Bait. Mereka adalah keluarga Nabi SAW yang tidak boleh makan harta sedekah, tidak boleh makan harta zakat, dan kewajiban kaum muslimin untuk mencintai mereka yang berada di jalan Rasulullah SAW, yang Islamnya sama dengan Islam Rasulullah SAW. Kewajiban kita untuk mencintai mereka lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Seperti Imam Syafi'i misalnya, ya, keluarga Nabi yang Islamnya seperti Islamnya Rasulullah, bukan Islam Syiah, ya, yang mengatakan bahwasanya Jibril salah ngasih wahyu, seharusnya ke Ali bin Abi Thalib malah ke Muhammad. Subhanallah. Jibril salah ngasih wahyu katanya apa? Makanya sholatnya mereka bilang khanal amin, khanal amin. Berkhianat Jibril, berkhianat Jibril. JNE aja nggak salah rumah. Ini malaikat Jibril salah nyampaikan wahyu. Subhanallah. Kemudian bagi orang-orang Syiah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab itu lebih kafir daripada Fir'aun. Syahadat mereka adalah melaknat siapa? Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Abu Bakar dan Umar bagi kita adalah wali dari wali-wali Allah yang sudah dipastikan surga untuk mereka, dan sahabat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa di kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang Islamnya itu seperti Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ahlus Sunnah, maka mereka harus kita cintai lebih daripada keluarga kita sendiri. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan wasiat Allah juga. Wasiat Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini biasanya dibaca pas apa? Pas apa, Pak? Pas akhir apa, Pak? Ya, khatib Jumat, betul, Masya Allah. Yang pertama membaca ini siapa, Pak? Bu, Rasulullah nggak baca ini. Yang pertama baca ini siapa? Nah, nggak.
Wildan semua nanti untuk Wildan ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ini, tafadhol, yang bisa jawab ada hadiah nih. Siapa yang pertama kali membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun ketika khutbah Jumat di akhir atau di awal ya? Di akhir. Nah. Silakan, Pak. Atau siapa yang mau jawab? Kalau Wildan enggak jadi kayaknya. Enggak jadi ya. Nah, siapa Wildan? Nah, Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Umayyah terbaik setelah Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menjabat khilafah dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Umayyin setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mempunyai bid'atun nasab. Bid'ah nasab. Apa itu bid'ah nasab? Menancapkan permusuhan kepada keluarga Nabi SAW. Kalau Syiah kan tadi menuhankan sebagian keluarga Nabi ya Pak ya? Syiah. Ya. Kalau lawan dari Syiah namanya Nasibiyah. Nasibiyah, dan ini ada pada khilafah Umayyin selain Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan beliau adalah khalifah di atas sunnah Nabi SAW karena dari kecilnya dididik oleh Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, salah seorang ulama sunnah besar. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Baik. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz dipaksa oleh keluarga kerajaan untuk terus mencaci untuk terus mencaci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena isi khutbah Id, isi khutbah Jumat para khulafa Umayyin itu mencela keluarga Nabi, Pak. Mencela keluarga Nabi, mencela Hasan, mencela Husain. Nah, sampai mereka itu pemimpin-pemimpin Umayyin mengubah sholat Id. Ya, sholat Id itu setelah khutbah Id. Jadi kayak sholat Jumat. Mereka para umara Umayyin mengubah ya untuk ibadah Id khutbah dulu baru sholat. Kayak khutbah Jumat. Kalau kita kan sholat dulu setelah itu apa? Khutbah ya Pak ya. Yang datang dari Rasulullah seperti itu. Sholat dulu baru khutbah. Kenapa mereka ubah? Karena setelah kaum muslimin sholat di belakang pemimpin Umayyin, mereka langsung balik pulang. Tidak ada yang mau mendengar khutbah Id para umara. Kenapa? Karena isinya cacian-cacian kepada keluarga Nabi. Ini sudah menjadi akidah bid'ah nasibiyah yang ada pada Umayyin. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dipaksa untuk mencaci, mencela, menghina keluarga Nabi SAW, beliau nggak mau. Karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan keluarga Nabi. Tadi yang istiqomah bukannya kayak Abu Lahab ya Pak ya. Abu Lahab kan keluarga Nabi juga, ya. Tapi terus kita doakan agar masuk ke dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang nyala-nyala. Ini keluarga Nabi, paman Nabi. Nah, tetapi yang kita maksud dari ahlul bait atau al-bait adalah mereka yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Langsung ketika khutbah Jumat, di akhir khutbah Jumat, Umar bin Abdul Aziz membaca ayat ini tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan berlaku adil dan baik kepada keluarga Nabi. Ya. Dan wasiat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salata wa al-baiti, as-salata wa al-baiti, as-salata wa al-baiti. Jagalah oleh kalian salat dan jagalah oleh kalian keluargaku. Jagalah oleh kalian salat dan jagalah oleh kalian keluargaku. Ini wasiat di antara wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, fa walladhi nafsi biyadihi la al-bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Ya. Ini di awal-awal khutbah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Al-Imam Syafi'i, beliau dari Al-Muttalib. Kata Rasulullah SAW, Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Muttalib dan keturunan Hashim itu satu. Maksudnya keluarga Nabi. Ya, dari 4 madhab, dari 4 ulama madhab, dari 4 imam madhab. Yang wajib untuk kita cintai lebih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena beliau adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita dalam bermadhab, ya, andaikan sesuai fatwa dari imam madhab ini dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kita pegang. Tetap landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak kita ambil. Ya, mereka sendiri pun sudah mengingatkan kepada kita, andaikan fatwa kami menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan ucapan kami, tinggalkan fatwa kami, dan ambillah oleh kalian Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat mungkin untuk keliru, Pak. Manusia itu sangat mungkin untuk keliru, setinggi apapun tingkat keilmuan mereka. Seperti Imam Syafi'i misalnya, beliau mempunyai kekeliruan, yaitu bolehnya bapak zina menikahi anak zinanya. Ya, kalau anak zina punya bapak enggak? Anak zina enggak punya bapak. Ini menurut jumhurul ulama, ya. Pendapat jumhurul ulama, anak zina itu tidak mempunyai bapak. Ya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu milik yang punya budaknya. Ya, jadi kejadiannya itu ketika keluarga Zam'ah itu mertua Nabi, ya. Rasulullah SAW, istri kedua beliau siapa namanya? Istri kedua, istri pertama kan Khadijah. Setelah wafat Khadijah, langsung Rasulullah menikahi wanita yang bernama Saudah. Harusnya tadi ini, ya. Saudah binti Zam'ah, Aisyah yang ketiga. Nah, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Jadi Zam'ah ini mempunyai budak. Budaknya berzina dengan Utbah ibn Abi Waqqas, kakak atau abang dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika Fathu Makkah, ketika ditaklukkannya Makkah, berebut nih. Anak budak ini diperebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan keluarga Zam'ah. Ya Rasulullah, ini keponakanku, anak Utbah, lihat mukanya mirip dengan Utbahnya Rasulullah. Kata keluarga Zam'ah, saudara-saudara Saudah binti Zam'ah, ya Rasulullah, dia adik kami. Dia lahir dari budak bapak kami. Dia adik kami, ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu milik yang punya budak. Berarti milik siapa?
zam'ah. Walil ahir al-hajar, dan bagi seorang zani, pezina, untuk dia kerikil aja. Dia nggak punya hak apapun. Jadi anak zina ini dia nggak punya ayah karena pendapat jumhur ulama, karena sebab hadis ini maka anak zina itu nggak punya ayah, kan seperti itu. Baik. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan saking pastinya hukum tersebut, anak zina itu nggak punya ayah, bapak zinanya boleh menikahi anak zinanya. Dan ini keliru. Ya. Ini keliru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, demikian pula misalnya yang fanatik dengan mazhab Malikiyah. Sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah membolehkan makan daging kucing, Pak. Ya. Dan ini jelas keliru, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dhinabin minas siba' wa kullu dhibikhlabin minat thair. Nah, kemudian yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, sebagian ulamanya membolehkan minum nabidh yang sudah jadi khamr. Nabidh yang nabidh ya apa? Air dicampur sama kurma, atau air dicampur sama kismis, zabib, anggur yang sudah dikeringkan, itu kan kismis. Ya. Anggur yang sudah dikeringkan, kismis dimasukkan, atau air putih dicampur sama kurma, dibiarkan, nanti jadi nabidh dia. Kan dulu belum ada blender ya, Pak ya. Jadi cara bikin jus seperti itu. Ya. Nah, kalau terlalu lama dia jadi khamr, berbuih, menyengat baunya. Nah, ini boleh diminum, mabuk. Boleh diminum oleh mazhab Abi Hanifah. Jadi tidak bolehnya kita fanatik terhadap mazhab. Jangankan mereka imam mazhab. Tadi ajengan terbaik, kiai, ulama, ustadz terbaik di alam semesta selain para nabi dan para rasul. Siapa beliau ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saja pernah beliau keliru dalam berijtihad. Beliau dan Umar bin Khattab melarang untuk umroh di bulan haji. Bapak-bapak yang sudah haji, hajinya tamattu pasti, Pak ya. Pasti tamattu kan? Nggak ada yang haji ifrad. Maksudnya pergi ke Mekah hanya haji tok, nggak umroh. Nggak ada kan? Semuanya umroh dan haji tamattu. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Haji ada 3. Haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Ali bin Abi Thalib hajinya ifrad. Ya, karena pada saat itu tidak sempat lagi beliau umrah, jadi nyampe ke Mekah itu sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi beliau hanya haji saja. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya qiran. Haji qiran itu dari miqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miqatnya di Dzulhulaifah, sekarang apa istilahnya Bir Ali ya. Ya, Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah beliau membawa unta untuk disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Terlanjur membawa unta, kan nggak mungkin dibalikin lagi. Dan para sahabat mereka tidak membawa unta, tidak membawa hadiu. Hadiu ada udhiyah, ada hadiu. Kalau udhiyah hewan kurban yang tidak haji kita sembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau hadiu adalah hewan kurban yang disembelih oleh para jemaah haji, itu namanya hadiu. Nah, kebanyakan para sahabat tidak membawa hadiu. Rasulullah dan beberapa sahabat membawa hadiu. Bahkan Rasulullah hadiunya ada berapa? Ada berapa? Coba. Ini Pak. Masya Allah. Fadal. Ada 100 ekor unta. 60 atau 80 ekor unta Rasulullah sembelih sendiri dengan tangannya. Sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah melakukan umroh tidak boleh tahallul, nggak boleh pakai baju biasa, tidak boleh mencukur, nggak boleh tahallul.
menunggu tanggal 8 Zulhijjah Yaumut Tarwiyah, ya, ke Mina, mabit di Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah. Biasanya orang Indonesia kan langsung tanggal 9 langsung ke Arafah ya Pak ya. Seharusnya tanggal 8 di Mina dulu sunnahnya. Nah, jadi intinya Rasulullah SAW itu hajinya qiran. Sulit haji beliau sebelum disembelih unta ini. Rasulullah masih muhrim. Muhrim kan apa? Bedakan antara muhrim dengan mahram ya Pak ya. Kalau muhrim adalah orang yang pergi ihram. Kalau mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Itu bedanya muhrim dengan mahram. Kalau orang Indonesia terbalik, kamu bukan muhrim. Ya iya bukan muhrim dan gak sedang ihram. Nah, jadi kalau mahram adalah yang haram dinikahi, adik, kakak, ayah, paman, cucu, anak. Nah, baik. Kata Rasulullah SAW, "Law istaqbaltu mastadbartu lama suqtul hadiah." Andaikan aku bisa kembali ke Dzulhulaifah, aku tidak akan bawa hadiah ini. Aku tidak akan bawa hadiah. Nah, jadi maksudnya berat. Haji qiran itu berat. Ya, sedangkan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang sudah selesai umroh, tahallul kalian. Nah, berarti apa? Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu menggabungkan antara ibadah umroh dan haji dalam satu kali safar. Ya, haji tamattu dan haji qiran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang kaum muslimin di saat itu untuk umroh di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Bulan apa saja? Hadiah lagi nih. Ini wildan lagi. Fadhal. Bulan-bulan haji. Kapan boleh kita mulai haji? Kapan boleh kita mulai haji? Fadhal. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Masya Allah. Silakan Pak. Ada zikir pagi petang, ada sucikan akidah dari noda-noda syirik. Nah, mungkin untuk Bapak itu ya. Nah. Baik. Dari bulan Syawal setelah sholat Id, kita langsung boleh pergi untuk haji. Setelah Idul Fitr, setelah sholat Id di sini pergi untuk ke Mekah, nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jazakumullah khair. Baik. Nah, kata Abu Bakar dan Umar tidak boleh umroh di bulan-bulan haji. Berarti tidak boleh haji tamattu. Tidak boleh haji qiran. Hanya ifrad saja. Haji saja. Kalau safar haji saja. Jangan umroh. Ijtihad mereka berdua khawatir nanti Masjidil Haram sepi pengunjung. Kalau mereka sudah haji, kalau mereka hanya haji saja, pulang ke rumah mereka nanti akan kembali lagi untuk umrah. Ini ijtihad Abu Bakar dan Umar, dan ini tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang orang-orang berduyun-duyun atau mereka semua mendatangi Masjidil Haram, tidak pernah sepi kan Pak ya? Baik. Nah, kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab mendengar fatwa sang ayah melarang untuk umrah di bulan-bulan haji, kata beliau, andaikan ayahku melarangnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, siapa yang kalian ambil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ucapan ayahku dan ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pegangan kita sebagai muslim kapanpun dan dimanapun. Dalam dia beragama harus memegang sunnah atau Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Islam, apa sunnah, Pak? Islam ada dua ya Pak ya. Islam itu ada dua makna. Yang pertama
Al-Islam bermakna umum. Islamnya seluruh nabi. Seluruh nabi agamanya Islam kan, Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tapi Ibrahim itu seorang hanif. Yang hanif itu apa artinya? Baik. Apa hanif artinya? Enggak, secara bahasa, Pak. Secara bahasa. Secara bahasa bukan lurus. Nah, hadiah. Ya? Tadi siapa, Bapak? Silakan, Pak. Apa, Pak? Ya, silakan, Pak. Yang condong pada kebaikan. Fadal, betul. Nah, fadal. Hanif itu artinya yang bengkok. Yang bengkok dari kesyirikan menuju tauhid. Yang bengkok dari maksiat, dari keburukan menuju yang baik. Itu makna hanif. Ya, Pak ya. Hanifan musliman. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif dan Ibrahim adalah seorang yang muslim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Semua agama para nabi muslim. Kata Nabi Musa, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Kepada Allah lah kalian bertawakal andaikan kalian muslim. Nah, muslim yang bermakna umum maksudnya muslim seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari Rasul pertama Nabi Nuh sampai Rasul terakhir Bani Israel Isa alaihi salatu wassalam. Seluruh nabi yang jumlahnya ada berapa? 25 di buku SD, Pak. Nah, fadhal. Siapa lagi nih? Jumlah nabi dan jumlah rasul. Wildan udah gatal memang, Anda juga tahu. Baik, fadhal. Ya, silakan, Pak. 100? Salah. Dikit lagi. Ya, 100, betul, 120. Nah, 124.000. Kemudian kalau Rasul, Masya Allah, jazakallah khair. Jumlah Nabi adalah 124.000. Jumlah Rasul ada 315. Ya, hadis Hudzaifah kalau tidak salah ya. Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW berapa jumlah Nabi. Rasulullah menjawab jamun ghafir 124.000. Jumlah Rasul 315. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, minhum man qasasnahu 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para nabi ya Muhammad, ada yang kami kisahkan kepada engkau, ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Banyak nabi yang tidak Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi Khadir enggak disebutkan namanya dalam 25 nabi, Pak ya. Nabi Yusha ibnu Nun tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, hanya datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Dan apa? 25 nabi itu kemungkinan ini adalah nama nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Nama-nama nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim 25 nabi. Ya, dan Allah sendiri mengatakan di dalam surat Yusuf, minhum man qasasnahu 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara nabi ada yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan ada di antara nabi yang tidak kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad. Ya, bahkan banyak nabi yang tidak dikisahkan. Nah, dalam satu kampung saja itu banyak nabi. Ya, dulu kan ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dalam satu tempat, satu daerah, satu rumah malah. Ya. Jadi Maryam itu adalah adik ipar Nabi Zakaria. Maryam punya kakak perempuan. Kalau cerita Bani Israilnya namanya Asya. Ya. Ibu Maryam namanya Hana. Istri dari Imran.
Ada surat Ali Imran kan Pak ya? Surat Ali Imran, keluarga Imran. Nah, ini menceritakan tentang keluarga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Imran adalah seorang soleh yang dia melayani Quds, Baitul Maqdis. Punya istri solihah namanya Hanah. Hanah ini mengandung Maryam ya. Sebelum lahir sudah bernazar agar anaknya ini menjadi pelayan Masjidil Aqsa, yang lahir perempuan. Kemudian Maryam tumbuh kembangnya, besarnya hanya di Masjid Al-Aqsa. Beliau punya tempat sendiri, beribadah terus Maryam ini. Sampailah satu waktu Maryam setelah dewasa hamil ya, dan melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Jadi melahirkan sebelumnya ketika Hanah melahirkan Maryam, Imran wafat. Orang-orang berebut siapa yang mengasuh Maryam karena ingin berbuat baik untuk Imran. Berbuat baik untuk Imran. Ya. Nah, ketika diundi yang muncul adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dan keluarga Imran. Mereka orang-orang Yahudi itu pembunuh para nabi. Di dalam Al-Quran berkali-kali yaqtulunan nabiyyin, yaqtulunal anbiya. Mereka ini membunuh para nabi, nabiyyin, anbiya, seperti itu. Ini orang-orang Yahudi. Sekarang mereka membunuh kaum muslimin, itu lebih ringan. Dulu yang mereka bunuh adalah para nabi. Sampai Rasulullah SAW berkata, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man qatalahu nabi au qatala nabiyan. Azab yang paling berat di hari kiamat adalah yang dibunuh oleh nabi atau yang membunuh nabi. Terkadang ya satu hari mereka dengar di sana ada nabi, mereka buru, mereka tangkap. Satu hari sampai 5 nabi setiap hari mereka bunuh. Karena itu tadi jumlah nabi ada berapa? 124.000. Jumlah rasul ada 315. Tadi ke nabi tadi ya. Islam bermakna umum itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus wal bara'ah minasyirki wa alaih. Ini makna Islam secara umum, bukan isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, ada nama sholat lohor. Dalam bahasa Arab kan nggak ada ya Pak, adanya dhuhr. Adanya dhuhr, nggak ada lohor. Nah, Islam yang bermakna umum atau Islamnya para nabi adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, mentauhidkannya. Ini Islam. Kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan menaatinya. Yang ketiga al-khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dan memurnikan diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Ini Islam. Ya, Islam seluruh nabi. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah sepenuhnya dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan menaatinya. Jadi tidak menentang Pak. Ya, kalau dia mengaku muslim, dia harus tunduk patuh dengan syariat Islam, harus berserah diri. Tidak boleh menentang. Ya. Seperti halnya iblis. Iblis dia menentang. Karena itu dia kafir. Ya. Kalau muslim dia harus berserah diri. Dia harus terima. Nah, yang ketiga adalah al-khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli. Dia berlepas diri dan memurnikan diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Bersih-bersih dari kesyirikan dan ahli syirik. Enggak pakai susu, enggak pakai jimat, enggak percaya dukun, bintang-bintang zodiak. Ini wajib nih bagi para ayah, kepala keluarga untuk mengingatkan anak cucunya
akan bahaya bintang zodiak. Ya, sama dengan mendatangi dukun peramal yang kata Rasulullah SAW, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian dia membenarkan apa kata dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebut, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu perkara ghaib di langit dan di bumi ini kecuali hanya Allah. Kemudian dia meyakini di sana ada peramal, ada dukun, ada paranormal, ada orang pintar, macam-macam istilahnya yang tahu ilmu ghaib selain Allah. Dia telah mensejajarkan Allah dengan peramal tersebut. Syirik dalam hal apa? Dalam asma wa sifat. Ya, kalau nggak salah pekan yang lalu saya sebutkan ya. Oh, ini citaliktik bukan di sini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib. Nah, dialah Allah yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah yang tahu ilmu ghaib. Satu-satunya yang tahu ilmu ghaib adalah Allah. Dia telah menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Seseorang yang meyakini di sana ada dukun, ada peramal yang tahu ilmu ghaib, dia telah syirik, musyrik. Syirik dari sisi apa? Tadi asma wa sifat. Ya. Yang tahu ilmu ghaib hanya Allah, kemudian dia yakini ada ki naon, ki ajeng, ki bodoh, ki naon, yang tahu ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya syirik. Baik. Nah, ini Islam yang bermakna umum ya Pak ya. Jadi dibersihkan diri dari kesyirikan. Islam yang bermakna khusus, adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang bermakna khusus. Karena sholat kita tidak sama dengan sholatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wuduknya, puasanya, ya, syar'atan wa minhaja. Mereka mempunyai syariat masing-masing. Nah, kalau untuk kita adalah semua yang datang dari Nabi SAW. Sholawat, misalnya sholawat yang kita baca adalah sholawat yang datang dari Nabi. Kan sebagian ada yang mencari-cari sholawat Nabi Ibrahim, sholawat Nabi Adam, sholawat Nabi Nuh. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengucapkan sholawat kapan? Ketika sholat, setelah tasyahud, setelah setelah azan. Masya Allah, jazakumullah khair. Setelah azan baca salawat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat untuk ke satu kali, maka Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali. Bersolawat setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang syar'i. Jadi Islam yang bermakna khusus adalah Islam yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Islam yang bermakna khusus. Sekarang definisi sunnah apa Pak? Ini masih nyambung dengan yang tadi. Definisi sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, keinginan beliau, sifat beliau, sifat fisik dan sifat yang itu akhlak. Diulangi lagi. Sunnah itu apa? Sunnah adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu takrir, persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan Pak,
keinginan, tapi belum dilakukan Rasulullah. Seperti apa itu? Nah, Masya Allah. Ini Pak, silakan Pak. Keinginan Rasulullah SAW seperti puasa Tasu'a. Nah, kemudian ciri fisik Nabi, ya, sifat Rasulullah ada dua, ciri fisik dan akhlak. Ya, ini semua sunnah. Jadi kan sama antara sunnah dan Islam. Karena itu para ulama mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Nah, jadi tidak bisa lepas antara Islam dengan sunnah, tidak bisa lepas antara Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wah, ini kita mukaddimahnya kepanjangan kayaknya depan ya. Ya. Baik, kita akan memasuki tafsir surat Al-Asr yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law man nazzalallahu ala hadhihi al-ummah ila hadhihi surah lakafathu." Andaikan Allah tidak menurunkan surat kecuali hanya surat Al-Asr, itu cukup bagi mereka. Maksudnya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana seorang muslim itu bisa selamat? Cukup dengan ayat ini aja, cukup dengan surat ini saja. Jelas surat Al-Asr tidak mewakili surat-surat yang lain tentang hukum, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang syariat-syariat yang lain. Enggak, maksud dari Imam Syafi'i adalah tentang apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini. Kalau hanya surat ini saja, itu cukup. Ya, baik. Kita bahas surat Al-Asr Makkiyah. Surat Al-Asr Makkiyah, yaitu surat yang turun di Makkah, atau definisi yang lain adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun turun di Makkah. Walaupun turun di Makkah ketika Haji Wada. Apa ayat yang turun di Haji Wada? Ketika Arafah. Dah habis sudah. Silakan. Masya Allah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Turun ayat ini, kata Allah tadi, al-yaum, hari ini ya Muhammad, hari ini. Kita harus tahu hari apa itu. Kita harus tahu, muslim harus tahu. Ya, hari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, hari ini ya Muhammad telah kusempurnakan Islam. Ya, harus tahu. Karena apa? Pendeta Yahudi aja hafal ayat ini. Kata pendeta Yahudi kepada Umar bin Khattab, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawm 'idan. Satu ayat di dalam kitab kalian, wahai Amirul Mukminin, andaikan ayat ini turun untuk kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya untuk kami. Ayat apa yang kau maksud? Kata Umar bin Khattab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Nah, hari apa itu? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan, tahun, waktu. Selain Wildan dulu. Udah habis nih hadiahnya. Tapi ini penting nih Pak ya. Ini penting sekali. 82 hari setelah itu Rasulullah wafat. Tidak ada penambahan hukum, tidak ada pengurangan hukum. Islam sudah sempurna. Masih turun ayat Al-Quran setelah itu, tetapi untuk pengukuhan hukum, atau ayat-ayat yang tidak terkait dengan hukum. Ayat apa itu? Silakan tanggalnya. Ini anak sering ulang karena kita harus tahu. Anak sering ulang dalam kajian-kajian, ya, untuk menunjukkan Islam itu sudah sempurna, nggak perlu lagi ditambah-tambah, nggak perlu lagi dikurang-kurangi, ya.
Islam itu sudah sempurna sejak turunnya ayat tersebut. Silakan Pak. Ya Pak. Nah. Enggak, hari tanggal turunnya Pak. Betul, surat Al-Maidah ayat ketiga ya Pak ya. Nah. Harinya, tanggalnya. Ya udah. Nah, Wildan. Terus harinya. Yaumul Arafah, harinya Senin, Selasa apa? Baik. Waktunya. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Harinya hari Jumat. Tanggalnya tanggal 9. Bulannya bulan Dzulhijjah. Tahunnya tahun 10 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah ketika haji wada. Waktunya setelah waktu asar. Masih wukuf berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diulangi lagi Pak ya. Al-yaum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Hari ini itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Harinya hari Jumat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah ketika haji wada. 82 hari atau 83 hari setelah turunnya ayat ini Rasulullah SAW wafat. Dan tidak ada penambahan hukum atau pengurangan hukum di dalam Islam. Sudah sempurna. Nah, jadi tanggalnya sudah ingat Pak ya. Ini penting. Jadi setelah turun ayat tersebut berarti 1432 tahun yang lalu Islam ini sudah sempurna. Ya, tidak ada yang terluputkan oleh Allah untuk disampaikan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang Rasulullah sembunyikan tentang syariat ini. Kalau ada syariat atau ayat Al-Quran yang Rasulullah sembunyikan, ayat apa yang akan Rasulullah sembunyikan Pak? Nah, afwan, ana pinjam Quran sebentar. Kalau seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan, maka surat Al-Ahzab. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Mallahu mubdih wallahu ahaqqu wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnaka likay la yakuna 'alaika haraj. Baik. Surat Al-Ahzab ayat 37. Surat Al-Ahzab ayat 37. Kalau ya memang ada ayat yang mau disembunyikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah akan menyembunyikan ayat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkap isi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sebenarnya malu. Ya. Di sini wa idz taqulu wa tukhfi fi nafsik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang ke Zaid ibn Harithah, amsik alaika zaujaka. Pertahankan pernikahanmu. Ya, pertahankan istrimu Zainab binti Jahsh. Ya. Pertahankan olehmu istrimu. Jangan kau cerai, ya. Wa tukhfi fi nafsik. Padahal kau sembunyikan dalam hatimu ya Muhammad. Engkau pun ingin juga ke Zainab. Ya, wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdih. Engkau sembunyikan dalam hatimu yang Allah tampakkan itu. Yang Allah tampakkan dengan surat ini, dengan ayat ini ya Pak ya. Mallahu mubdih wa takhshan nas, yang kau takut pada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha. Dan Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Nah, hikmahnya apa? Setelah kemudian cerai ini antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh, Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsh.
yang dulu adalah perkara yang sangat tabu. Sebelum syariat Islam sangat tabu seseorang menikah dengan bekas budaknya, dengan istri bekas budaknya gitu. Kan Zaid bin Harithah asalnya budak Rasulullah ya Pak ya. Kemudian dimerdekakan, bahkan menjadi kayak anak Rasulullah jadinya. Mereka memanggilnya Zaid bin Muhammad, Zaid putra Nabi Muhammad. Saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur di awal surat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim. Panggil mereka dengan nama bapak mereka. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kayak misalnya kita kita ngasuh anak, misalnya, nggak boleh dinisbatkan anak tersebut ke kita. Ya, kita punya anak angkat, bapak angkat, nggak boleh bilang itu bapak saya. Nggak boleh. Kata Sa'ad bin Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man idda'a aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abih fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang mengaku-ngaku seseorang itu adalah ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga untuknya haram. Maka surga untuknya haram. Enggak boleh. Ya, menisbatkan anak ayah angkat itu bapak dia. Anak angkat dikasih tahu, kamu tuh bukan anak saya. Ya, tapi kamu sudah saya anggap seperti anak sendiri, seperbuat seperti itu. Karena nanti ada kezaliman dalam permasalahan warisan dan yang lainnya, dia harusnya nggak dapat. Baik. Ya. Nah, kita kembali Pak ya ke tema. Nah, surat Al-Asr adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah surat-surat yang pendek-pendek, yang tegas-tegas. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat pendek, singkat, tegas. Itu surat yang turun di Makkah. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu surat yang turun di Makkah. Nah, di antaranya adalah Al-Asr. Wal 'asr, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat terpisah di setiap awal surat di dalam Al-Quran yang tidak termasuk dalam surat. Kan begitu? Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Asr, di awal Al-Baqarah, di awal An-Nisa, Ali Imran, dan yang lainnya. Apakah bagian dari surat Ali Imran? Apakah bagian dari surat tersebut? Tidak, kecuali hanya surat apa? An-Naml. Jazakumullah khair. Kecuali hanya surat An-Naml, itu pun di pertengahan surat. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat ke Ratu Saba. Ratu Saba, siapa namanya Pak? Bilqis. Jadi itu Israiliyat ya Pak ya. Ya, nama Bilqis itu Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Kabar yang datang dari Bani Israel. Kata Rasulullah, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Enggak boleh kita meyakini pasti nama Ratu Saba itu adalah Bilqis. Nama dua anak Adam yang selisih itu adalah Habil Qabil. Malaikat pencabut nyawa itu adalah Izrail misalnya. Nggak boleh kita pastikan. Kenapa? Karena itu semua datang dari Bani Israel. Nggak ada datang dari Al-Quran, nggak ada datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya ada. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Sampaikan, kata Allah surat Al-Maidah, sampaikan kepada mereka cerita dua putra Adam. Dua putra Adam. Sedangkan Qabil, Habil, Bilqis yang seperti itu datang dari apa? Cerita-cerita Bani Israel yang tidak boleh kita benarkan, tidak boleh pula kita dustakan. Jadi kalau misalnya kita kasih nama anak Bilqis nih, atau kita kasih nama anak namanya Habil. Habil kan yang dibunuh ya. Ceritanya Habil atau Qabil yang dibunuh? Habil kan yang dibunuh. Baik. Karena berdasarkan kisah tersebut salah, dia keliru, nggak boleh. Berarti dia telah membenarkan apa kata Bani Israel yang Rasulullah mengatakan la tusaddiquha wa la tukadzibuha.
jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Ya, hanya sebatas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah saja. Misalnya kisah Juraid, ada dulu Juraid namanya, ya, untuk penamaan seperti itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis surat ke Ratu Saba, jadi kita istilahkan Ratu Saba seperti itu. Ya, Malikatus Saba. Tertulis di sana, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut dari Sulaiman dan surat tersebut bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat seluruh ulama qurra bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di ayat ini bagian dari surat. Ya, sedangkan yang di awal setiap surat ayat Al-Qur'an tetapi ayat terpisah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Bagaimana dengan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat Al-Fatihah. Di sini kita lihat ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, ini riwayat Hafs an Asim. Ini riwayat Hafs an Asim. Asim ibn Abi Bahdalah, Asim ibn Nujud. Nah, Asim ibn Bahdalah, Asim ibn Abi Nujud. Nah, ini Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, riwayat Hafs an Asim. Kalau kita ke Jazair atau ke Maroko atau ke Mauritania, Al-Quran yang mereka pegang riwayat Warsh an Nafi'. Kalau kita ke Libya, Al-Quran yang mereka pegang riwayat Qalun an Nafi'. Afrika riwayat Abu Amr. Nah, baik. Di dalam mushaf mereka tertulis ayat pertama di surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat yang lainnya. Ya, hanya surat apa yang enggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya, Pak? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah atau surat Al-Fadhihah. Banyak ya nama surat At-Taubah. Baik. Hanya surat At-Taubah saja yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok nggak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah? Katanya sebagian ulama mengatakan itu masih bagian dari surat sebelumnya. Surat apa itu, Pak? Al-Anfal. Kata sebagian ulama lain karena berisikan tentang perang. Surat Al-Anfal berisikan tentang perang juga. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah perang juga, bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalamnya berisikan sifat-sifat terperinci orang munafikin. Surat At-Taubah itu adalah surat yang paling sempurna tentang penyebutan sifat orang munafik, Pak. Minhum wa minhum wa minhum wa minhum, disebutkan kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak sisakan satu sifat munafik pun kecuali Allah sebutkan di sana di surat At-Taubah, di surat Al-Bara'ah. Tapi ini terbantah juga. Kenapa? Karena Allah mengkhususkan surat tentang munafikin, kan? Surat Al-Munafiqun. Ada Bismillahirrahmanirrahim juga di awalnya. Tuh. Yang dirajihkan oleh para al-muhaqqiqu mufassiri, ya, ahli tahqiq dari kalangan ahli tafsir, Allahu a'lam, kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Bara'ah sebagaimana datangnya, itu yang kita yakini. Nah, untuk di awal surat Al-Fatihah bagaimana nih? Apakah bagian dari surat Al-Fatihah ayat pertama atau ayat-ayat terpisah seperti di surat-surat lain? Nah, tentunya jawabannya adalah kita harus punya dalil, kan Pak ya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fi syai' wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Apapun yang kalian perselisihkan, terutama dalam permasalahan agama, kembalikanlah ke Allah dan Rasulnya. Kita harus punya dalil. Mana ayat pertama di surah Al-Fatihah, kan gitu? Karena riwayat Hafasan Asim ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Qalun, riwayat Warsh ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mana dalilnya sekarang? Mana yang benar dari riwayat Qurra ini? Baik. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah. Allah beri nama lain dengan salat. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Allah mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani. Idza qala 'abdi, kata Allah, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Wa idza qala 'abdi arrahmanir rahim athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin majjadani 'abdi. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masa'al. Baik. Ana percepat aja terjemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bagian. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku. Apabila hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, hambaku menyanjungku. Ini tiga untuk Allah nih Pak. Tiga untuk Allah. Al-Fatihah bagi dua. Al-Fatihah bagi dua, 7 ayat. Sab' mathani, sebagaimana di surat Al-Hijr. Ya, walaqad atainaka sab' mathani. Kami telah turunkan untuk engkau 7 ayat yang terulang. Ya. 3 untuk Allah, 3 untuk hamba, 1 pertengahan untuk hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat pertengahan. Ini untuk aku, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. 1 untuk hamba. Ya. Wa idza qala 'abdi siratal ladzina an'amta 'alaihim, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. 2. Tadi untuk Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3. Wa idza qala 'abdi, dan apabila hambaku mengucapkan ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis jelas sahih, hadis kursi di dalam sahih Muslim. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salat bi takbir wal qira'ata bilhamdillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapan takbir dan membuka bacaan Quran dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fama sami'tu ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Aku telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, di belakang Abu Bakar selama 2 tahun, di belakang Umar selama 10 tahun, di belakang Utsman selama 12 tahun. Berapa tahunnya semua ini? 10, 12 tambah 10, 22 tambah 12 berapa? 34. Baik. 34 tahun.
Fama sami'tu ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah aku mendengar mereka semuanya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali wala fi akhiri. Di awalnya dan di akhirnya. Ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Kalau ini muttafaqun alaih apa itu, Pak? Nah, ma ittafaqa al-Bukhari wa Muslimun ala ikhrajih. Itu muttafaqun alaih. Yang sepakat Bukhari dan Muslim untuk mengeluarkan hadis tersebut di dalam sahih mereka berdua. Dan ini adalah tingkatan hadis tersahih bagi ulama hadis. Andaikan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau istilah lainnya apa tadi, muttafaqun alaih. Dan kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.